Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat mahasiswa, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, terlebih pada prodi kimia ya, atau jurusan kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Taufik, laboran kimia sejak tahun 2008 hingga saat ini. Spesialis saya di laboratorium atau lebih dikenal dengan pengelola laboratorium. Saya akan sedikit memberikan tips-tips bagi mahasiswa khususnya kimia, bagaimana caranya agar kalian itu lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat gitu ya. Lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Yang pertama yang harus Anda ketahui adalah kampus itu punya aturan, sehingga Anda perlu mematuhi aturan itu ya. Aturan itu cukup banyak, salah satunya berapa mata kuliah yang harus diambil setiap semesternya, itu kalian harus paham itu ya. Di Siakat itu sudah ada, di pembekalan ospek dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu yang pertama harus kita ketahui ya, khususnya maba. Khususnya maba, apalagi di Saintek ini cukup banyak programnya, sehingga harus betul-betul mematuhi aturan yang berlaku bagi mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa semuanya harus membuat target IPK per semesternya, harus bikin target. Berapa target yang ingin dicapai? Mau 3, mau 2,5 atau mau 4? Nah, tentu capaian-capaian itu harus ditopang dengan usaha ya, dengan kerja keras, belajar tentunya sesuai dengan materi mata kuliah yang diberikan oleh dosen ya. Jangan hanya bikin capaian tertentu, bikin target tertentu, tapi kalian malas-malasan, jadi nggak akan tercapai nanti ya itu. Jadi yang kedua adalah tentukan target IPK per semesternya berapa. Kemudian yang ketiga adalah susun rencana studinya ya. Kalau kalian umumnya ini S1 4 tahun ya. Kalau kalian ingin lulus 3,5 tahun, kira-kira rencana apa yang ingin dilakukan semester 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Semester 1 ambil mata kuliah berapa SKS, semester 2 ambil berapa SKS dan seterusnya. Nah, sehingga bisa lulus tepat waktu dan lulus di waktu yang tepat. Kemudian yang keempat adalah sering-sering diskusi dengan temannya, dengan dosen terhadap apa-apa yang belum dipahami di bangku mata kuliah ya, di bangku kuliah, karena ilmu itu tidak hanya didapat dari bangku kuliah saja, tapi di luar kuliah justru lebih banyak ya, dari diskusi bersama dosen ya, bersama mahasiswa maupun bersama teman-teman organisasi ekstra maupun intra kampus ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, hindari mata kuliah yang mengulang. Nah, jangan sampai ngulang terus ya, mata kuliah A diambil semester ini ternyata nggak lulus, harus ngambil lagi semester ini dan seterusnya. Itu menghambat proses kelulusan Anda, sehingga perhatikan betul mata kuliah tersebut, ikuti aturannya ya, pahami materinya agar kalian mampu menjawab soal-soal UTS maupun UAS yang diberikan ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah tingkatkan soft skill. Skill saja nggak cukup untuk dunia saat ini, tapi butuh soft skill. Soft skill itu banyak, misalnya integrity ya, kejujuran, kedisiplinan ya, sopan santun, harus punya tata krama ya, akhlakul karimah. Pintar saja nggak cukup, tapi soft skill dan skill harus seimbang ya, itu namanya kompetensi ya. Kompetensi bukan hanya dilihat dari kepintaran saja, tetapi dari soft skill juga. Kemudian yang ketujuh, karena tugas kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya belajar, tapi bagaimana cara kita bergaul dengan teman, berorganisasi, kemudian menghadiri diskusi dan seminar, sehingga cukup banyak waktu-waktu yang harus Anda habiskan. Oleh karena manajemen waktu Anda harus bagus ya. Kapan harus waktu kuliah, kapan harus ke organisasi, kapan harus ke seminar. Jangan sampai waktu-waktunya kuliah Anda justru ke seminar ya. Jangan sampai waktu-waktunya kuliah kalian melakukan tugas-tugas di luar kuliahnya, sehingga itu menghambat ya, tidak lulus tepat waktu nanti. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah ini topik skripsi. Nah, kalau sudah menjelang semester 6, semester 7 itu sudah menjelang tugas akhir ya, yang menjadi wajib bagi siapapun mahasiswa, karena itu menjadi syarat lulus ya, syarat menjadi seorang sarjana. Nah, menulis skripsi itu mudah sebetulnya ya. Tulis topik-topik atau tema-tema yang Anda kuasai
Ya, yang Anda kuasai, jangan terlalu rumit dan jangan terlalu idealis ya. Lama nanti prosesnya. Tentukan topiknya yang bisa Anda lakukan. Tentu ada 3 hal kalau nulis skripsi agar cepat selesai. Yang pertama, dananya ada apa enggak. Nah, itu karena di kimia itu butuh bahan ya, butuh alat, butuh sewa alat, sewa bahan dan lain sebagainya, harus bayar, butuh biaya. Enggak ada biayanya, topiknya bagus enggak jalan. Yang kedua, referensinya ada apa enggak. Anda menentukan topik itu harus ada referensinya ya, yang mendukung, yaitu jurnal-jurnal ilmiah yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah waktu. Topiknya bagus, biayanya ada, waktunya terlalu lama, Anda nggak lulus nanti ya, bisa lulusnya 6 tahun 7 tahun gitu ya. Jadi harus etika nge-lab ya. Untuk nge-lab itu strateginya harus paham dulu metode yang digunakan apa. Pastikan di lab itu ada alatnya, ada bahannya. Jangan sampai menentukan topik skripsi tetapi begitu mau terjun ke lapangan alatnya nggak ada. Nah, itu kan menyusahkan diri sendiri. Nah, itu jangan sampai Anda lakukan itu. Karena skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang tidak selesai meskipun itu secara topik, secara novelty, kebaruan itu bagus ya. Karena yang sesuai yang saya sampaikan tadi, yang bagus itu adalah yang selesai dan yang sesuai dengan keilmuan Anda, yang Anda kuasai. Jangan coba-coba menentukan topik skripsi yang tidak Anda kuasai, karena Anda nanti akan kesulitan ya, menemui kesulitan dan keganjilan sehingga Anda terlambat lulus. Mungkin itu 8 tips dari saya agar Anda lulus tepat waktu dan lulus di waktu tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia bersama.